Ya, kuliah untuk mata kuliah media publikasi kita mulai ya. Jadi, Ervan kemarin sudah presentasi belum? Ya. Halo, tes, Evan, dengar suara Pak Edi? Tes. Ya, Evan. Tes. Sam, dengar suara Pak Edi? Dengar, Pak. Oke. Itu bisa hidupkan kameranya? Ya, Pak. Oke, Sam. Silakan, Sam. Kamu karakteristik media publikasinya apa? Benar, Pak. Tak bukain dulu. Ya. Silakan, Sam. Halo, Sam. Ya, Pak. Baru buka Kurang keras? PPT-nya. Dengar, Pak Edi? Halo, halo. Ya. Dekatkan mic-nya. Mic-nya dekatkan. Ya. Kalau nggak bicaranya agak keras sedikit. Ya, sebentar, Pak. Baru buka medianya, Pak. Irfan dengar suara Pak Edi? Ya, Pak. Halo, Irfan. Irfan Junarko. Ya, silakan. Media publikasi saya tentang radio. Jadi, bentar, Pak. Tak buka contekan dulu. Suaranya kurang keras, Sam. Halo, halo. Ya. Udah keras, Pak. Ya, dekatkan aja. Kalau ngomong, ya. Tes. Ya, jelas. Oke. Jadi, media publikasinya tentang radio, Pak. Ya, baik. Radio merupakan, sebentar, ini cara ngilanginnya gimana ya? Radio merupakan media komunikasi elektronik. Jadi radio itu termasuk dalam jenis media elektronik yang berupa audio atau suara. Terus untuk pengertian radio sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu penyiaran radio adalah media komunikasi massa yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program teratur dan berkesinambungan. Ini termasuk pengertian dari fungsinya. Terus yang kedua, itu pengertian dari frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang diperuntukkan bagi penyiaran dan merambat di udara. Ini kalau pengertian dilihat dari prosesnya. Terus yang ketiga itu gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dan gelombang osilator atau gelombang pembawa dimodulasi dengan gelombang audio pada frekuensi suatu spektrum elektromagnetik. Pada kesimpulannya, pengertian radio dapat diartikan sebagai sebuah teknologi yang digunakan untuk alat
pengirim sinyal atau transmisi sinyal dengan modulasi dan radiasi elektromagnetik atau disebut gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari stasiun dan diterima oleh berbagai pesawat penerimaan yang berada di tempat tertentu baik di rumah, kapal, mobil dan sebagainya. Jadi radio itu memiliki sebuah alat atau transmisi atau yang itu tower pusat terus disalurkan ke berbagai rumah atau kapal atau yang semuanya yang memiliki saluran radio. Terus sejarahnya radio itu ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Jadi ini fotonya, seperti ini orangnya. Itu pertama kali ditemukan pada tahun 1899. Diperuntukkan untuk membangun radio antara Prancis dan Inggris. Ini lebih ke militer. Jadi radio pertama kali digunakan hanya untuk kepentingan militer. Namun di tahun 1930 radio yang ditemukan Guglielmo ini disempurnakan oleh Edwin Howard Armstrong. Dia menemukan radio yang saluran FM atau frekuensi modulasi atau yang bertahan sampai sekarang. Jadi kalau Guglielmo itu yang menemukan radio saluran AM, terus kalau yang Edwin itu menemukan saluran FM. Konsep radio sendiri, konsep dasar radio adalah mentransmisikan suara yang disiarkan dari suatu stasiun radio ke berbagai tempat, umumnya di suatu wilayah. Yaitu tadi kayak dari tower pusat, terus disalurkan ke berbagai wilayah yang memiliki saluran tertentu. Agar suara yang disiarkan dari radio itu bisa didengar oleh manusia, maka gelombang suara dari siaran itu ditransmisikan dengan bantuan gelombang radio frekuensi tinggi. Gelombang suara itu menumpang ke gelombang radio lain yang biasa disebut gelombang pembawa atau carrier yang kemudian melakukan modulasi. Modulasi itu adalah mengubah komponen gelombang pembawa agar sesuai pada gelombang suaranya. Yang selanjutnya ada karakteristik media publikasi radio. Keunggulan dari radio sendiri tentu saja biayanya sangat murah, terus cepat tersampaikan. Murah di sini yang dimaksud dari biaya produksi dan harga pesawat radio dibandingkan dengan televisi ataupun internet ataupun yang lainnya, radio lebih murah. Terus fleksibel, mengatasi buta huruf karena ini memakai audio ataupun suara, jadi bagi yang mungkin buta atau tidak bisa membaca itu menjadi salah satu solusi bagi mereka. Terus langsung, jadi kalau radio itu akan disiarkan secara langsung, walaupun sekarang radio-radio sudah disiarkan secara memakai kaset ataupun rekaman dan lain sebagainya, tapi untuk siarannya pasti akan secara langsung. Jangkauannya luas. Jangkauan luas ini untuk AM ya. Jadi kalau AM itu jangkauannya sangat luas, bahkan sampai mungkin berapa kilo ya? 30 kilometer mungkin. Terus yang kedua membangkitkan imajinasi. Terus emosi dan sugesti. Yang selanjutnya ada kelemahan dari radio sendiri itu auditif atau auditory, atau yang lebih mudahnya media cuma mengandalkan suara. Jelas kalau radio itu tidak menampilkan sebuah gambar, melainkan hanya audio ataupun suara saja. Terus penyiarannya juga sekilas. Jadi kayak saya ini bicaranya cuma sekali. Kalau disuruh mengulang kembali sudah tidak ada rekamannya gitu. Jadi cuma sekilas, tidak dapat diulang. Dan selanjutnya tidak dapat menjelaskan secara detail dan kompleks. Jadi karena itu siarannya langsung, jadi orang itu hanya bisa mendengarkan tanpa tahu secara realnya itu seperti apa.
terus mengandung gangguan. Jadi radio itu sangat tergantung dari cuaca. Kalau misalkan ada hujan ataupun badai itu akan mempengaruhi saluran radio tertentu. Terus dari tekniknya juga itu cukup sulit dan maknanya juga cukup sulit. Gitu. Selanjutnya ada teknik penyiaran. Jadi ini sudah memasuki dari fungsi radio sendiri. Dalam teknik penyiarannya, siaran radio terdapat proses pemancaran sinyal frekuensi audio dengan menggunakan gelombang radio. Amplitudo dan frekuensi gelombang dapat berubah-ubah menurut irama sinyal yang hendak disiarkan. 3 komponen utama dalam pemancar radio adalah mikrofon, rangkaian pemancar, dan antena. Jadi mikrofon untuk suara, untuk penyalur suaranya, rangkaian pemancar untuk salurannya, dan antena untuk menerima salurannya. Bentuk gelombang. Jadi bentuk gelombang itu ada 2, AM dan FM. Penggabungan frekuensi radio atau RF dengan frekuensi audio AF dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sistem AM atau amplitudo modulation, dan sistem amplitudonya selalu berubah-ubah, namun frekuensinya tetap. Sistem FM, frekuensi modulation, menghasilkan sinyal RF yang frekuensinya berubah-ubah, namun amplitudonya tetap. Nah, ini. Jadi jangan ditanyakan bagian sini ya, saya tidak paham apa itu AM dan FM. Ini jadi perbedaannya yang lebih detail dari AM dan FM. Ini dari asalnya, transmisi, noise, bandwidth, fidelitas, rentang, dan frekuensi. Bisa dilihat di sini bahwa AM itu memiliki transmisi atau audio AM pertama kali berhasil pada tahun 1870 pertengahan atau yang ditemukan oleh Guglielmo tadi. Kalau FM sendiri yang penemunya itu adalah Edwin Armstrong pada 1930. Dari transmisinya frekuensi dari AM itu konstan, amplitudonya bervariasi. Kalau FM amplitudonya konstan, frekuensinya bervariasi. Jadi kebalikannya. Kalau dari noise-nya, AM rentan terhadap noise karena jangkauan sinyal AM terlalu luas sehingga dapat mudah terganggu. Jadi kalau AM itu jangkauannya sangat luas. Misalnya stasiun AM di Jakarta itu akan bisa sampai di sini. Kita bisa mengaksesnya bahkan sampai desa saya itu, Bandaran itu akan terjangkau. Cuman kalau FM itu jangkauannya akan sangat dekat sekali, paling sekitar berapa maksimal itu 20 kilo mungkin. Paling kalau dari rumah saya yang akan nyambung radionya cuma di daerah Ambarawa, Salatiga, Magelang gitu. Cuman kalau untuk yang Jogja, untuk yang Wonosobo atau yang lebih jauh lagi itu sudah tidak bisa saya akses gitu. Kalau dari bandwidth-nya yang AM bandwidth yang sempit membatasi kualitas suara yang dapat dipancarkan. Kalau dari FM, saluran siaran FM memiliki lebar pita yang lebih banyak dari saluran siaran AM. Fidelitas dari AM itu rendah, sedangkan FM itu tinggi. Rentang AM radio berkisar 535 sampai 1705 kHz dengan kecepatan transmisi 1.200 bits per detik. Kalau FM, radio berkisar dalam spektrum yang lebih tinggi 88 sampai 108 MHz dengan kecepatan transmisi 1.200 bit per detik. Untuk frekuensinya AM menggunakan MF dan HF. Kalau untuk FM menggunakan FHF dan OHF. Selanjutnya jenis-jenis radio itu ada radio publik, itu adalah radio yang dipimpin dan diolah oleh pemerintahan. Contohnya kayak radio RRI kayak gitu ya. Terus kalau yang jenis-jenis radio ada radio swasta, radio yang dimiliki oleh perorangan yang sifatnya komersil. Itu contohnya kayak Palapa, kayak apa ya, OVA Radio yang sering kita dengar lah gitu. Terus ada radio komunitas, radio yang dibangun dalam tanggung jawab bersama oleh beberapa orang.
Kalau di metal kayak ada radio show, kayak ada apalagi itu radio ya pokoknya semacam itulah, lupa namanya. Terus kalau ada lagi radio berlangganan, radio penyelenggara jasa penyiaran berlangganan. Kalau saya belum pernah dengar yang ini, cuman saya gambarkan radio berlangganan itu kayak kita menyewa tempat untuk berpromosi. Radio itu tempatnya berpromosi. Nah, misalkan kita punya barang, kita bisa menyewa radio tersebut untuk mempromosikannya, kayak gitu mungkin. Nah, untuk kesimpulan media publikasi radio ini, kehadiran media radio tidak dapat dilepaskan dari inovasi teknologi yang dilakukan Marconi. Masyarakat sebagai pengguna teknologi radio berlanjut terus saat kemunculan teknologi radio yang bersifat penyiaran. Radio merupakan sumber informasi yang kompleks. Bagi pendengarnya, radio adalah teman, sarana komunikasi, sarana imajinasi, dan pemberi informasi. Terima kasih. Sudah, Pak? Halo? Mic-nya, Pak. Mic-nya, Pak. Baik. Pertanyaan Pak Edi adalah bagaimana menurut kamu perkembangan radio di era internet sekarang ini? Ya, kan sekarang ini kan ada radio mulai juga streaming di internet. Nah, ini apakah mereka tergeser dengan itu atau bagaimana menurut kamu? Nah, Podcast. kalau untuk teknologinya itu mungkin radio sudah jauh ditinggalkan oleh masyarakat. Cuman kalau fungsi dari radio sendiri itu banyak dikembangkan, bahkan sekarang menjadi banyak sekali konten-konten YouTuber atau apapun itu menggunakan kayak siaran radio ya. Salah satunya yang presentasikan oleh Mas Kukuh kemarin itu kayak podcast kayak gitu. Itu adalah perkembangan dari radio di zaman sekarang gitu, Pak. Gitu. Ya, artinya apakah radio ini akan hilang atau tetap eksis? Jadi kalau kita bicara tentang radio ini tidak hanya bicara teknologi, tapi kan ada lembaga penyiaran radio sebagai penyelenggara media publikasinya ya. Broadcasting ini kan misalnya dulu terkenal Prambors misalnya gitu. Iya. Nah, itu sekarang keberadaannya bagaimana itu? Nanti mungkin Kukuh juga itu, gimana kalau menurut kamu, dengan ini kan perkembangan dari teknologi radio itu kemudian pengolahan audio, ya, siaran berupa yang berwujud audio itu kemudian muncullah podcast di era internet itu. Ini benar, ya, jadi kalau untuk lembaganya kayak Prambors, kayak radio-radio yang besar itu mereka tidak hilang, cuman untuk penyiarannya itu lebih dikembangkan yaitu melalui internet kayak itu tadi. Jadi berupa podcast yang walaupun mungkin penyiarannya radio, tapi mereka sudah memperlihatkan ada efek visualnya. Kayak muka mereka sudah diperlihatkan secara live kayak gitu, Pak. Jadi ada penggabungan antara media radio dan media internet. Jadi kayak kolaborasi itu loh perkembangan untuk zaman sekarang gitu, Pak. Oke. Nah, kalau Kukuh ini, coba Kukuh. Itu hubungannya dengan podcast gimana itu? Kalau menurut kamu, Meko. Mek. Kalau menurut saya sebagai pendengar sama orang awam ya, Pak, kayaknya sih akan mulai punah, Pak, radio ini. Soalnya kan sekarang sudah serba online digital dan media radio sendiri sudah jarang yang menggunakan, mungkin industrinya akan bangkrut, menurun gitu, Pak. Sehingga tergantikan oleh media-media yang lebih modern, menurut saya sih, Pak. Ya. Jadi tadi sebenarnya kan ada, ini mirip dengan media cetak ya. Jadi media cetak dulu orang kan baca koran di kertas, ya. Lalu muncul. Ya. Tapi kemudian
akhirnya muncul koran online. Dan ini mengalami transformasi, satu perubahan bentuk bisnisnya yang semula itu hanya mengandalkan siaran radio. Tadi Sam juga sudah mengungkapkan, bahkan sekarang masih mereka menggunakan pendekatan pola siaran seperti radio, hanya mereka dengan kemajuan teknologi ditambah dengan visualisasi penyiarnya mungkin sudah mulai di situ. Ataupun ada enggak di podcast itu stasiun radio-radio yang ada itu beralih ke podcast? Ada enggak? Ada banyak, Pak. Salah satu contoh ya apa itu, ada channelnya Lolos, terus Hard Rock FM gitu-gitu. Itu malah trend center radionya di Indonesia itu mulai beralih ke podcast. Cuman industrinya yang kantor untuk radionya tetap masih ada. Cuman nggak tahu perkembangannya, kan ada rating, Pak. Mungkin rating pendengarnya pun sedikit, malah nggak ada. Oh. Kalau di podcast ada iklan nggak? Ada, Pak. Cuman iklannya itu bukan kayak Adlibs gitu, tapi masih iklan yang platformnya mungkin kalau Noise ya iklan dari Noise untuk memasarkan platform tersebut, sama Spotify dari Spotify-nya sendiri. Cuman kalau untuk konten kreatornya mungkin iklan-iklan brand yang kerjasama sebagai ambasador gitu. Cuman menyelipkan entah apa yang digunakan, apa yang iklankan gitu, Pak. Ya, ini memang perkembangan teknologi ini akan merubah paradigma lama, di mana mungkin tadi adaptasi dari media-media tradisional semacam media cetak ataupun media radio, stasiun siaran radio ini akan beralih menuju adaptasinya ke teknologi yang berbasis internet. Sebenarnya tadi kalau radio kan banyak tadi ya hambatan sinyal alam, bentangan alam di Indonesia, apalagi yang bergunung-gunung itu mengakibatkan keterjangkauan dari publikasinya itu, cakupan daerah publikasinya itu juga tergantung dari cakupan sinyal daripada radio itu tadi. Sementara kalau internet, nah ini lebih fleksibel, dia lebih luas lagi. Di samping juga teknologinya sekarang sudah mulai merambah sampai ke pelosok-pelosok desa, dan gadget-gadget sudah mulai adaptif dengan teknologi internet, maka tentu akan ada perubahan media-media tersebut ya. Bagaimana media cetak juga ya. Jadi dulu Kompas, kemudian ada Kompas online, lalu muncul yang tidak berbasis media tradisional, misalnya kayak detik.com itu kan tidak sebelumnya tidak merupakan media tradisional semacam Republika, Kompas ini. Mungkin nanti siaran radio juga begitu, Prambors dan lain sebagainya itu mulai mereka menggunakan media-media streaming melalui internet untuk meluaskan daya jangkau dan beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini perlu juga ternyata pengaruh teknologi mempengaruhi daya jangkau publikasinya, dan bentuk-bentuk publikasinya ini tentu akan disesuaikan dengan karakteristik audiens yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi internet juga ya. Oke, Irfan apa Irfan? Kamu bahas apa Irfan? Kemarin bahas spanduk, Pak. Oh, spanduk kemarin ya. Bahas spanduk kemarin. Ya. Baik. Ini berarti semuanya sudah nih ya. Sam sudah, Kuko sudah, Rizal sudah, Irfan sudah ya. Nah, kita bicara tentang tugas untuk UTS ya. Jadi kamu untuk UTS kalau kemarin kan sebenarnya ada tugas satu itu analisa iklan layanan masyarakat ya. Sudah pada dikumpulkan belum itu? Kemarin Pak dilihat baru 1 orang. Itu cuman videonya, Pak. Cuman videonya, Pak. Analisanya belum. Ya. Ya, Pak. Saya baru ngumpulin tadi, Pak. Ya. Coba itu,
Jadi untuk UTS ini selesaikan tugas 1, ya. Jadi dianalisa kan ada 3 itu. Judulnya tentunya ini bagaimana hubungan judul tadi dengan isinya. Coba kamu komentari. Apakah judulnya dengan isi konten daripada media iklannya itu relevan atau bagaimana hubungannya? Kamu cari ya. Apakah sinkron ataupun tidak sinkron? Atau dia sudah mencerminkan konten isinya atau hanya sekedar bombastis, judulnya dikomentari. Itu 1 ya. Kemudian yang kedua, kalian coba buat ringkasan, ya, ringkasan sinopsisnya, ya, sinopsis dari konten itu. Ya, kamu deskripsikan sebuah ringkasan dari cerita atau pesan yang terkandung dalam iklan layanan masyarakat tersebut. Dalam bentuk ya antara 300 sampai 400 kata saja, maksimal 400 kata. Ya. Maksimal 400 kata, ringkasan. Ya. Kemudian yang ketiga, baru kamu storyline, kamu urai setiap ceritanya itu di dalam adegan-adegannya itu. Ya. Kemudian juga kamu coba komentari alurnya bagaimana sebenarnya. Nanti di dalam alurnya itu apakah ada klimaksnya? Klimaksnya di mana? Sebenarnya inti dari, biasanya kan ada pembuka, alur pembukanya, kemudian isi pesan utamanya, kemudian penutupnya. Jadi alurnya akan kelihatan setelah kamu memperhatikan cerita itu dalam tiap scene adegan-adegan iklan itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, tadi kan saya udah buat, saya kirim tuh Pak. Berarti udah itu Pak? Pak Edi belum, kalau yang tadi Pak Edi belum sempat baca ya, nanti Pak Edi baca. Ya. Jadi sudah enggak kamu sesuai dengan apa yang Pak Edi ceritakan tadi? Jadi komentari dulu, buat sinopsis, ringkasan ceritanya, yang ketiga storyline-nya, alur ceritanya seperti apa? Insya Allah sudah sih Pak. Oh sudah ya. Kayak ya seperti itu, coba nanti dilihat Pak. Ya, nanti tentu Pak Edi akan komentari ya, Ya. Ya. Kalau belum nanti tentu Pak Edi akan coba. Videonya juga dilampirkan ya. Jadi videonya juga dilampirkan. Hah? Cuma saya kasih link di akhir PPT-nya Pak, nggak tak kasih videonya itu Pak. Oh, oke. Ya. Kasih linknya. Karena nanti Pak Edi tentu akan mencocokkan antara PPT-mu dengan videonya itu. Nah, gimana Pak Edi nggak tahu. Yeah. Paling tidak ada linknya yang begitu diklik Pak Edi bisa lihat kalau itu videonya di mana. Ya. Videonya atau linknya terserah. Ya. Supaya nanti Pak Edi cocokkan antara analisa kamu dengan itu kamu ya. Oke, yang lain gimana? Itu jelas nggak? Itu videonya 1 Pak. Satu aja kan? Iya, 1 aja. Bentuknya gimana Pak itu nanti kita menulisnya? Apa? Bentuknya itu nanti gimana kita mengulas videonya? Word apa PPT apa? Oh, PPT saja. Bentuk PPT saja. Analisa judulnya, kamu bikin ringkasan ceritanya, analisa alur ceritanya, storyline-nya. 3. Ya, jadi 3. Judul, analisa judulnya, ringkasannya kamu bikin, storyline-nya dianalisis seperti apa. Alur pembukanya, penutupnya, klimaksnya mungkin ya. Itu coba dulu. Atau mungkin dia punya 2 alur. Apakah dia flashback mungkin juga bisa jadi. Alur cerita itu tidak harus berurutan. Tapi bisa saja dia bisa saja flashback balik ke sana, balik ke sini, atau dia bercabang. Bisa saja alur cerita dengan itu. Coba kamu temukan itu di situ. Ya. Oke, Rizal gimana Rizal? Gimana Pak? Gimana? Jelas nggak tugasnya? Jelas Pak. Yang tugas 1 sudah saya kumpulkan Pak. Yang tugas 1 sudah saya kumpulkan. Sudah, tapi sudah seperti yang tadi Pak Edi tiga tadi. Oke, nanti Pak Edi link videonya sudah ada? Sudah ada Pak. Irfan, bagaimana Irfan?
Udah, Pak. Udah Sudah. ada link videonya. Baik ya. Jadi seperti itu tadi ya. Nanti yang kamu perlu persiapkan kemudian ya itu kan tugas 1 ya. Tugas 1 harus diselesaikan. Lalu setelah kamu menganalisa video iklan layanan masyarakat tadi, tentu kamu akan menyiapkan membuat media publikasi untuk layanan masyarakat. Nah, ini Pak Edi tentukan temanya adalah COVID-19. Ya. Kamu bikin suatu judul, bikin suatu sinopsis, ringkasan daripada iklan kamu nanti, publikasi kamu nanti untuk COVID-19, lalu breakdown dalam alur cerita. Alur ceritanya seperti apa? Ya. Kalau tadi kan kamu menganalisa iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang kamu akan membuat, gitu ya. Jadi nanti untuk UTS-nya belum videonya, tapi baru naskah perencanaan produksinya. Artinya 3 itu tadi. Kamu akan membuat sebuah tematik media iklan layanan masyarakat untuk publikasi dengan tema COVID-19, ya, dengan COVID-19. Ya. Nah, tentu untuk naskahnya Pak Edi ambilkan 3 saja dulu. Judul, ringkasannya seperti apa nanti kamu berikan gambaran. Yang ketiga adalah alur ceritanya seperti apa nanti. Ya. Storytelling termasuk di dalamnya, oke. Storytellingnya, gaya berceritanya. Kan ada yang gayanya humor, gayanya itu pembuktian ilmiah, bisa jadi begitu. Gayanya edukasi untuk penjelasan, naratif penjelasan, atau mungkin dialogis. Nah, itu storytelling. Konspirasi, Pak. Konspirasi, Pak. Apa? Kita sepakat konspirasi, Pak. Ya, Pak. Konspirasi. Terserah, dalam teori konspirasi apa-apa, gaya ceritanya terserah kamu. Ya. Jadi ada 4 hal ya. Judul, kemudian sinopsis, ringkasan, alur cerita yang tugas untuk UTS ini adalah tambahi 1 lagi, storytelling, gaya cerita. Tadi apa? Konspirasi apa-apa, seperti apa? Ya, macam-macam boleh kamu gunakan. Ini jadi kayak kita itu mau bikin sebuah video gitu. Ya. Kayak media publikasinya berarti berupa video gitu. Berupa video tentang COVID-19. Ya. Nah, ini baru naskahnya dulu, belum videonya. Nanti videonya dibikin pakai handphone saja, enggak masalah. Yang penting kontennya kalau Pak Edi nanti, idenya. Ya. Jadi kalau teknisnya tidak Pak Edi tuntutkan harus membuka kamera yang begini, enggak. Pakai HP saja, ide kreatif, motion picture pun boleh, motion picture, ya, gabungan. Nah, tadi tergantung dari gaya ceritanya seperti apa. Kamu bisa saja dia sifatnya tadi dialogis, ataupun dia sebuah adegan cerita, ya, misalnya perbincangan atau sebuah adegan cerita yang dikemas dalam sebuah cerita, atau dalam humor boleh. Gaya ceritanya kamu. Tapi ini untuk tugas UTS baru naskahnya saja dulu. Nanti kita diskusikan. Idemu seperti apa? Nanti didiskusikan kita. Oke? Jelas? Iya, Pak. Jelas. Berarti minggu depan naskahnya doang, Pak, naskahnya aja belum videonya. Ya, naskahnya saja. Idemu ya. Idenya seperti ini, Pak, tapi sudah kamu bentuk, kasih judulnya, ringkasannya, alur ceritanya, sama gaya ceritanya seperti apa. Nanti kamu sajikan. Nah, ini ya. Kamu bikin lewat laporannya bentuknya PPT saja. Ya. Supaya kamu menceritakannya juga dengan PPT lebih simpel, lebih menarik juga, ya. Jadi sebelum ini baru tahap langkah naskah produksinya, gitu ya. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan?
Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti juga teman-teman kalau tanya kamu juga bisa menjelaskan atau mereka kita komunikasi lewat grup WA. Jangan lupa nanti absen setelah videonya kita upload di Siakat ya, supaya terekod absen kamu karena itu sekarang otomatis dipantau oleh lembaga dan juga kementerian juga pengen bukti ada kuliah. Nah, barangkali nanti kalau LMS-nya kuliah online-nya Stekom itu sudah siap nanti akan juga dipantau oleh kementerian juga jadinya absensi dan lain sebagainya dengan teknologi internet kita sudah nggak bisa apa ya artinya ini sekarang kamu absen di Siakat nanti akan terekod. Baik, saya kira Yang penting login gitu aja, Pak. ya hadir siap Pak, gitu kan, gitu aja kan sudah terekam. Kamu masuk ke sana, kamu komentar hadir Pak, itu sudah terekam otomatis ya. Tapi masuk ke tempat komen videonya ya, tempat komen videonya ini kuliah ini nanti. Saya kira itu. Baik, selamat malam semuanya ya, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum. Salam bawa.